Selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di kelas Manajemen Public Relation. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ini dia menunya. Kita akan mulai membahas tentang manajemen humas, kemudian membahas juga tentang konsep dasar manajemen humas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya definisi manajemen humas itu apa sih? Manajemen humas itu diartikan sebagai penerapan fungsi manajemen di mana di situ ada perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staf, kemudian ada pengkoordinasian dan kemudian ada evaluasi dalam kegiatan kehumasan. Jadi, yang namanya manajemen humas itu intinya adalah bagaimana seorang humas itu ketika membuat atau merencanakan program kehumasan itu didahului dengan tahapan-tahapan manajemen ini, dimulai dengan perencanaannya, kemudian pengorganisasian, kemudian pengelolaan staf yang bertugas, kemudian ada pengkoordinasian, dan yang terakhir bagaimana setelah program ini berjalan, itu kita evaluasi sejauh mana program ini benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Itu arti yang pertama dari manajemen humas. Kemudian manajemen humas ini bisa dilihat juga sebagai manajemen isu, terutama ketika ini berhubungan dengan manajemen krisis. Jadi manajemen humas ini tujuannya adalah untuk yang pertama mengantisipasi isu yang muncul di hadapan publik. Kemudian mengidentifikasi dan juga merespon. Jadi fungsinya manajemen humas di sini itu tujuannya adalah mengantisipasi ketika ada isu atau permasalahan yang terjadi di perusahaan dan mempengaruhi citra perusahaan, itu punya antisipasi supaya permasalahan ini tidak meluas. Kemudian yang namanya program kehumasan itu juga untuk mengidentifikasi sebenarnya permasalahan ini munculnya karena apa sih, berawalnya dari mana, terus bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan ini. Dan kemudian yang ketiga adalah merespon isu. Ketika kita sudah tahu inti permasalahannya mulainya dari mana, kemudian dengan adanya program kehumasan, itu tujuannya adalah kita tahu bagaimana untuk merespon isu ini, bagaimana kita harus memberikan jawaban di hadapan publik. Oke, dari sini kita lihat sebenarnya dalam manajemen humas itu kegiatan PR-nya seperti apa saja. Yang pertama ini berkaitan dengan membangun identitas dan citra perusahaan. Jadi manajemen humas itu programnya tujuannya untuk satu, menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, programnya ini juga untuk mendukung kegiatan timbal balik dua arah dengan berbagai pihak. Jadi ada komunikasi yang interaktif dengan antara perusahaan dengan publiknya. Kemudian kegiatan humas yang dirancang dalam proses manajemen humas ini juga kaitannya untuk menghadapi krisis. Jadi ketika terjadi permasalahan, ada isu yang menimpa perusahaan, nah ini program kehumasan itu kegiatannya untuk menghadapi krisis, untuk menghadapi komplain, untuk membuat recovery image, jadi citranya bisa meningkat lagi dan reputasi yang menurun itu bisa semakin hari semakin meningkat. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan PR yang dilakukan dalam manajemen humas ini itu juga tujuannya untuk mempromosikan aspek kemasyarakatan, terutama untuk kegiatan yang nanti akan berhubungan dengan community relation atau hubungan komunitas atau hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Nah, kegiatan PR yang dilakukan ini akan berhubungan dengan promosi nilai sosial, kemudian mendukung juga kegiatan kampanye sosial.
Kemudian selanjutnya dalam proses manajemen PR, manajemen humas, sebenarnya fungsi apa saja sih yang dilakukan PR? Yang pertama adalah manajemen mekanik, yaitu dengan melakukan pengamatan, perencanaan, dan pengorganisasian. Jadi manajemen mekanik ini berhubungan dengan sesuatu yang membutuhkan perencanaan yang teliti, yang matang, membutuhkan tahapan demi tahapan yang detail untuk sampai pada programnya. Kemudian fungsi manajemen PR ini juga berkaitan dengan ini, manajemen dinamik yang melaksanakan fungsi komando dan pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Jadi di sini PR itu arahnya ke cepat tanggap. Bagaimana dengan manajemen PR ini, PR itu bisa memberikan respon yang cepat, tanggapan yang cepat, bisa juga dengan menyusun program yang cepat tapi tepat sasaran untuk permasalahan yang dihadapi organisasi dengan publiknya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi manajemen PR di sini juga untuk ini, manajemen relasi. Bagaimana dengan program kehumasan yang kita desain, yang kita rancang, itu juga menjadi upaya untuk mendengarkan dan mengidentifikasi aspirasi dan keinginan publik. Jadi dengan ketika membuat program kehumasan, kita mengawali dengan riset dulu, mengawali dengan mendengarkan opini yang ada di sekitar publik. Nah, kita akan melihat ini, apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan publik di sekitar saya. Kemudian manajemen relasi ini juga diperlihatkan dengan ini, menyampaikan saran kepada pimpinan organisasi. Jadi dengan program kehumasan yang kita desain, yang kita rancang, yang memang kita dasarkan dari apa yang menjadi keinginan masyarakat, keinginan publik. Nah, kemudian keinginan itu atau harapan itu bisa kita sampaikan ke pimpinan organisasi. Termasuk juga di sini kita bisa menyampaikan saran seperti apa sih program yang harus kita jalankan, sehingga nantinya program ini bisa menjawab keinginan publik, tapi juga bisa memberikan peningkatan pada citra dan reputasi perusahaan. Kemudian fungsi manajemen PR ini juga untuk menciptakan suasana kondusif dan harmonis untuk semua kalangan internal perusahaan. Terutama ketika program ini berkaitan dengan program yang hubungannya dengan hubungan karyawan atau internal karyawan. Jadi dengan adanya program kehumasan yang kita desain, yang kita rancang, itu bisa benar-benar menjadi jembatan antara pimpinan dengan karyawan di internal perusahaan, sehingga tercipta situasi yang kondusif, suasana kerja yang menyenangkan, yang harmonis, yang pada akhirnya dapat membentuk loyalitas karyawan pada organisasi kita. Nah, kemudian dalam manajemen humas ini atau manajemen PR ini juga ada beberapa konsep pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan program kehumasan yang kita rancang. Yang pertama adalah pendekatan manipulatif, di mana dalam pendekatan ini program yang kita rancang itu, program yang kita desain itu arahnya adalah untuk mengubah pendapat atau opini masyarakat atau opini publik. Jadi masyarakat yang misalkan tadinya menganggap perusahaan kita ini kurang peduli dengan karyawan, dengan adanya program kehumasan, misalkan dengan adanya media gathering, jadi media itu bisa menyebarkan ke masyarakat bahwa kita itu juga peduli dengan karyawan, kita itu juga peduli dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan kita. Nah, lambat laun harapannya adalah
masyarakat itu mengerti bahwa perusahaan ini ternyata semakin lama semakin baik. Yang tadinya masyarakat berpikir perusahaan ini tidak peduli dengan karyawan, kok ternyata peduli ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pendekatan kuratif. Jadi di sini yang namanya program kehumasan itu juga ditujukan untuk pemulihan nama baik dan citra negatif, terutama ketika itu terjadi pada manajemen krisis. Kemudian yang ketiga, pendekatan preventif, yaitu pencegahan resiko kerugian yang lebih besar. Nah, ini juga kaitannya dengan manajemen krisis. Jadi, bagaimana program kehumasan itu juga salah satunya untuk mencegah terjadinya krisis. Kemudian yang keempat, ada pendekatan promosional. Jadi program kehumasan yang dirancang itu tujuannya untuk kegiatan komersil, untuk meningkatkan profit. Kemudian ada juga pendekatan pendidikan. Jadi program yang dirancang itu memberikan informasi atau menyebarluaskan informasi atau memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi ini kaitannya dengan nilai sosial. Bagaimana dengan program kehumasan yang kita rancang itu kita juga memberikan satu nilai sosial di masyarakat. Kemudian ada ini juga misi, bagaimana program yang kita rancang itu sesuai dengan misi yang dimiliki perusahaan. Ini terutama yang kaitannya dengan CSR. Jadi ketika kalian membuat program CSR, bagaimana program ini sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki perusahaan. Nah, kemudian secara singkat, sebenarnya proses manajemen humas itu seperti apa sih? Proses manajemen humas ini diawali dengan ini, mendefinisikan problem. Di sini melalui riset, baik itu dengan kuesioner, dengan wawancara, itu kita menyelidiki, memantau opini, sikap, dan perilaku publik. Yang kedua, setelah kita melakukan riset dan mendefinisikan problem, kita mulai melakukan planning. Nah, planning ini dari informasi yang terkumpul tadi, kita menyusun perencanaan program. Setelah kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh publik, nah kita mulai merancang apa sih program yang sesuai untuk menjawab keinginan atau harapan masyarakat ini. Nah, setelah perencanaannya selesai, kita mulai implementasi, mulai melaksanakan perencanaan tersebut. Programnya mulai dilaksanakan, mulai disalurkan kepada masyarakat. Nah, dan tahap terakhirnya adalah ini, evaluasi. Jadi setelah programnya terlaksana, kita harus melakukan evaluasi. Sejauh mana sih program ini ketika berjalan itu benar-benar sesuai dengan harapan kita. Sejauh mana program ini benar-benar menjawab apa yang menjadi harapan dan keinginan publik. Nah, secara singkat, gambaran singkat tentang manajemen humas, tentang definisi dan konsep dasarnya adalah ini. Jadi, ketika bicara tentang proses manajemen humas, ada 4 proses ini yang harus kalian pegang baik-baik. Jadi mulai dari mendefinisikan problem, kemudian mulai memplanning, kemudian melakukan implementasi program, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dari program itu sendiri. Nah, 4 tahapan ini yang harus kalian ingat karena ini adalah proses dasar, tahapan dasar yang akan digunakan oleh seorang humas atau seorang PR untuk membuat program kehumasan yang berkaitan dengan semua publiknya, baik itu internal maupun eksternal. Nah, sekian untuk materi hari ini. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silakan kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih.